Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah yang kami peroleh di sore hari ini. Tuhan telah memampukan kami untuk bersekutu di gereja ini Tuhan, dan di mana kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan melalui lagu pujian kami. Saat ini Tuhan kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Yang menjadi firman Tuhan buat kita sore hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada para rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini seringkali kita fokus untuk tujuan kita di dunia ini. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, kefokusan kita itu sampai sebagai orang tua, malam, siang, pagi, tidak tahu lagi dia tidak dirasakan lagi yang namanya istirahat. Karena fokusnya untuk meraih kehidupan yang ada di dunia ini. Padahal masih ada kehidupan yang lebih yang kita raih, seperti kehidupan yang disediakan oleh Yesus Kristus
juga kita fokus dengan kuasa Allah dan kehidupan yang akan diberikan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Dan biar gampang kita mengerti dengan nats firman ini, mungkin sekali contohnya ada seorang guru yang mau cepat-cepat pergi berangkat, ada tugasnya. Di saat dia mengajar, pasti dia memberikan tugas kepada anak didiknya. Tapi karena kerepotan, masa batangna terhidu-hidu guru meneperi gabing lomang kita sebagai murid. Apa yang terjadi? Mau ngapain dia? Mau kemana? Kenapa ibu itu? Pasti begitu pertanyaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit dari yang kematian. 40 hari dia keliling mengajar murid-muridnya. Dan Lukas menulis surat ini buat kita. Yesus sudah pergi, tetapi kerajaannya belum selesai, dan sekaranglah giliran kita untuk melanjutkannya. Murid-murid waktu itu, Bapak Ibu, berpikir, Yesus kapan ya Israel merdeka dari Romawi? Kapan ceritanya? Kan itu yang mereka pikirkan tadi. Adilepe merdeka, adilepe mamora. Ini banget. Karena mereka pikir kerajaan Tuhan itu politik, uang dan kuasa. Ternyata mereka salah besar. Karena mereka kerajaan Tuhan itu politik, uang dan kuasa. Di dalam kesalahan besar mereka menilai dan melihat hal itu di dalam kehidupan mereka. Ada 3 pesan penting dari Yesus yang naik ke surga untuk kita. Yang pertama, jangan memaksakan jadwal Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 4 sampai ayat 7. Jangan tinggalkan Yerusalem, tapi nantikan janji Bapa. Bukan urusanmu mengetahui masa dan waktu. Artinya, murid bertanya kapan Tuhan akan, tetapi Yesus menjawab, itu bukan urusanmu. Bukan urusan kita tentang jadwal Tuhan. Kapan jadwal Tuhan? Kapan waktu Tuhan bagi kita untuk sembuh? Kapan waktu Tuhan membuat kita sukses? Kapan jadwal Tuhan membuat kita supaya bahagia? Itu bukan urusan kita. Tapi sangat gampang kita pikirkan. Jika kita stres, kapan saya nikah, kapan saya sembuh, kapan saya kaya? Yesus bilang sama kita, stop memikirkan jadwalku. Fokus kamu adalah kuasa. Kuasa enggak buat jalani, berkuasa enggak, ada tak kuasa Tuhan kita pada saat ini menjalani hidup kita. Aduh, kuasa di mata, jangan kita menunggu-nunggu, jangan kita berharap bersogot jadwal di mata, wasona di mata seperti besok jawabannya, besok Tuhan membuat seperti ini. Amai, bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita di saat kita menjalani hidup kita di hari ini? Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Amangina, penyakit gula dan kolesterol bukan minum pasti sang penyakit ini. Contohnya saya kena penyakit itu, saya bukan hanya menunggu kapan saya sembuh, bukan hanya menunggu kapan penyakit ini sembuh, tapi tetap kita jangan hanya menunggu, tapi kita minta kuasa Tuhan biar kita kuat, dan kita juga harus jaga makanan kita. Dan boleh kita holang dapat paimahon alai ikut tondo adong perbuatan kita minta kuasa Tuhan biar kita kuat, dan kita juga menjaga makanan kita hari ini. Dan boleh tak paimah wasona HP kita sendiri tidak bisa menjaganya yang sakit ini. Dan begitu juga dalam kesuksesan kita. Kita menunggu kuasa Tuhan, tapi perbuatan kita tidak ada. Kita hanya
sungguh ini job yang sangat luar biasa buat kita. Amin. Dan koi holat diderita tidak bisa hanya di dalam diri kita. Job kita semua, pekerjaan kita semua sangat gampang. Yerusalem itu di mana rumah kita, suami, anak-anak, tetangga dan keluarga. Yudea itu apa? Hanya medan ini dan sekeliling medan ini tetap pekerjaan kita. Samaria itu apa? Orang yang nggak suka, orang yang nggak suka dengan kita dan orang yang suka dengan kita. Dan ujung bumi ini apa? Bisa lewat HP, TikTok, FB, WA melalui story kita. Itulah pekerjaan kita. Dan menjadi catatan penting bagi kita Bapak Ibu, kuasa dulu baru saksi. Amin. Kamu itu bersaksi kita alai dan tahamun kuasa di Tuhan di bagasan pada mulutnya. Tidak bisa kembali, akan tetapi maka Yesus bilang tunggu Roh Kudus dulu. Kita tidak harus pandai berkhotbah, cukup kita menceritakan bagaimana kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, kita rasakan? Aduh, kita rasakan kuasa di batang. Adakah kuasa Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Pasti ada. Kita dilindungi, semua kita berkendaraan di sini kan, kita sehat-sehat. Dan di saat kita juga melewati pergumulan, dan di saat kita juga ada permasalahan, di saat kita juga kena penyakit, tapi ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pertolongan kuasa Tuhan di saat kita melakukan aktivitas kita, di saat kita melakukan pekerjaan kita, di saat kita berharap segala kebaikan dan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Dan bisa juga kita lihat, dibilang jangan cuma melongo lihat ke langit. Ayat 9 sampai ayat 11. Ditanya kepada mereka, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini akan datang kembali sama seperti kamu. Lihat dia naik ke surga. Sisiani yang bingung udah tidak mau. Heran aku, kayak mana lah? Semua dia majulma, natar sungguh dan berbuah balik tak ngomong alai dan masuk ke pikirannya dan masuk akalnya. Murid-murid bengong lihat Yesus naik. Malaikat datang menegur, "Woi, mengapa kalau dia balik lagi kok sekarang terjadi?" Neko gereja Tuhan. Dan gabe tenang-tenang. Alani somon hitam di bagasan mulut tahu, rajin ibadah, rajin menangis pas khotbah, tapi Senin sampai Sabtu enggak menolong siapa-siapa. Dan ada juga rajin serayat tapi jutek sama semua orang. Aduh, kita semua ini rajin do angko itu do inang tahun share firman Tuhan di Facebook nama nanti dia pe dunia maya di mana, TikTok, IG, Facebook, apa itu pokoknya semuanya itu dunia maya ini. Alai di kehidupan sehari-harinya dia tidak kenal siapa tetangganya, siapa yang pernah berjumpa dengan dia. Alai Yesus naik bukan biar kita menangis, tapi biar kita bergerak. Ada pergerakan di antara kita. Dan ada 3 kata yang akan kita petik dari nats ini. Yang pertama, tunggu. Minta kuasa Roh Kudus setiap pagi, berdoa setiap hari, dan kita memohon kepada Tuhan, Tuhan isi aku hari ini. Apa yang akan diisi Tuhan? Kekenyangan makanan kah? Kekenyangan persahabatan kah? Kekenyangan harta dunia kah? Bukan. Akan tetapi Tuhan ingin mengisi kita hari ini dengan hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Dan yang kedua, saksi. Bagaimana kita menjadi saksi di dunia ini? Ceritakan kebaikan Tuhan di hidupmu. Tidak usah panjang lebar. Alai PTP Marguna Ujoma. Ohano perjalanan ibu tahu sendiri. Bagaimana perjalanan hidup kita selama ini? Senang-senang saja kah? Luruskah seperti jalan tol? Atau tidak ada lika-liku kehidupan yang kita hadapi? Perlu kita jelaskan. Dan yang terakhir, gerak. Jangan cuma duduk di gereja.
kita kami pada simbolis. Setiap ada persoalan, share. Setiap ada masalah, share. Setiap ada perdebatan, share. HP firman Tuhan yang didengarnya tidak pernah di-share. Firman Tuhan yang dibacanya atau dihidupi bagaimana kuasa Tuhan itu di dalam kehidupannya tidak pernah di-share. Tapi setiap masalah selalu di-share di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukan berarti dia meninggalkan kita. Dia meninggalkan umatnya, justru melalui kenaikannya kita diingatkan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup ini. Amin. Dan menyediakan pengharapan yang kekal bagi setiap yang percaya. Dia naik ke surga menyediakan hidup yang kekal buat kita. Makanya kita jangan hanya fokus di dunia ini, karena dunia ini hanya sementara, akan tetapi kehidupan yang kekal itu ada disediakan Yesus Kristus buat kita. Dan seringkali hidup kita ini dipenuhi dengan pergumulan, air mata, dan ketidakpastian. Semua kita pasti melewati itu. Air mata dan apalagi dan tidak kepastian ini. Namun kenaikan Yesus Kristus mengajarkan bahwa perjalanan hidup ini tidak akan berhenti pada kesulitan ini. Perjalanan hidup toh dan monoton di tahun ini. Mulu monoton di tahun ini, itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Makanya gampang mengakhiri hidupnya. Dan seterusnya itu debata, ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang baru yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Sama seperti Kristus dimuliakan setelah penderitaannya, Tuhan pun sanggup membawa kita melewati setiap musibah kehidupan menuju rencana yang indah. Kenaikan Yesus Kristus juga menjadi panggilan agar kita tetap setia, berharap, dan hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia. Walaupun mata tidak melihatnya secara langsung, kasih dan penyertaannya tetap nyata setiap hari. Amin. Amin. Dan tidak mata alai tidak buka. Itulah keyakinan dan kepercayaan kita. Top di barat, dia top di barat, tapi Tuhan itu ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, tetap Dia ada melalui Roh Kudusnya. Maka dengan demikian, jangan pernah kita takut menjalani hidup kita. Seberat apapun pergumulan kita, sesulit apapun persoalan kita, serumit apapun kehidupan yang telah kita hadapi di dalam kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang menentukan kuasanya dan Dia yang menentukan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah yang kami peroleh di sore hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui kenaikan ke surga bahwa Tuhan menyediakan tempat kehidupan yang kekal bagi kami setiap orang percaya. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Terutama Tuhan senantiasa bertindak atas kesulitan pergumulan kami, persoalan kami, dan segala permasalahan yang telah kami hadapi di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa bertindak dan Roh Kudus juga menyertai kami di setiap hal itu Tuhan, agar kami juga mampu melewatinya seluruh dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang bersekutu saat ini, berikan kepada mereka kesehatan dan hikmah yang dari Engkau, agar mereka berhikmah dan bijaksana
menjalani hari-hari yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dan kepada hamba Tuhan yang melayani saat ini Tuhan, biarlah Tuhan semakin lagi memberkati kami, agar kami semakin lagi mampu untuk melayani Engkau di tengah-tengah gereja masyarakat, terutama di ujung bumi ini Tuhan, sampai ke ujung bumi ini kami dapat melayani Engkau melalui kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan yang masih berharap di dalam kesembuhan tubuh kami. Biarlah Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kami Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti semula, seperti yang Tuhan inginkan, menambahkan orang-orang yang percaya melalui kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak rencana dalam kehidupan kami ini, karena itu rencana-rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, mari Tuhan ampuni dan maafkan kami, agar segala pinta kami dapat Tuhan kabulkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.